from the adorable place in miserable city. It's Hans. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Hey, selamat datang di konten terbaru dari Dialog ID, di mana konten ini akan hadir setiap Senin jam 9 malam dan akan membahas permasalahan sosial politik di masyarakat. So, let's talk about it. Let's talk about it. Andi Taufan Garuda Putra diketahui mengirimkan surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelum diangkat sebagai staf khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra dikenal sebagai CEO dan founder dari PT Amarta Mikro Fintech atau Amarta. Sebuah surat dari Sekretariat Kabinet beredar ditujukan kepada camat di daerah. Isinya terkait kerjasama sebagai relawan desa lawan COVID-19. Surat tertanggal 1 April itu dibuat oleh staf khusus Presiden Jokowi bidang ekonomi dan keuangan Andi Taufan Garuda Putra. Andi Taufan meminta relawan desa lawan COVID-19 yang diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi yang kalian dengarkan tadi adalah salah satu potongan berita yang membahas tentang Andi Taufan Garuda Putra yang mendapat perhatian lantaran menyurati seluruh camat di Indonesia dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Transmigrasi. Surat berkop Sekretariat Kabinet tertanggal 30 Maret 2020 tersebut meminta camat membantu perusahaannya yaitu PT Amarta Mikro Fintech atau Amarta dalam edukasi lapangan ke masyarakat desa serta pendataan kebutuhan alat pelindung diri atau APD Puskesmas. Selain saudara Andi Taufan, ternyata juga ada Adamas Belva Syadevara yang dipermasalahkan lantaran perusahaan rintisan miliknya yaitu ruangguru.com terlibat dalam pelatihan program Kartu Prakerja. Jika kita telisik dan kita lihat, ternyata di staf khusus milenial pemerintah pun ada 4 orang yang memiliki perusahaan. Selain Andi Taufan Garuda Putra, ada Mas Belva Syadevara, juga ada Putri Indasari Tanjung, di mana ia adalah anak dari pengusaha yang cukup terkenal, yaitu saudara Hairul Tanjung, di mana dia sudah mendirikan Creative Planner Event Creator yang bergerak di bidang event organizer, di mana ia menjadi CEO, serta juga menjadi Chief Business Officer dari Kreavi, platform yang mewadahi 55.000 artis serta seniman. Satu lagi, ada yang bernama Angki Yudhistia, di mana dia merupakan pendiri Teachable Enterprise pada tahun 2011. Ia adalah seorang perempuan penyandang disabilitas berpengaruh di Indonesia, di mana perusahaan yang didirikannya bergerak di bidang pemberdayaan kaum penyandang disabilitas di Indonesia. Melansir dari website resmi Teachable Enterprise, Teachable memiliki beberapa kesempatan untuk disabilitas bisa bekerja. Salah satunya menjadi bisnis partner dengan Go Live for Gojek yang membuka kesempatan menjadi mitra melalui Go Massage, Go Clean, Go Auto, Go Glam, di mana disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari disabilitas tersebut. Di samping dari 4 orang staf sus milenial yang memiliki perusahaan, ternyata juga ada 3 staf sus milenial yang bergerak di bidang sosial. Yang pertama ada Ayu Kartika Dewi, di mana ia merupakan perumus gerakan Sabang Merauke. Ia sangat sering mengkampanyekan nilai toleransi serta keagamaan. Lalu juga ada Gracia Bilio Sapat Membrasar, di mana dia merupakan staf sus asli Papua. Billy dianggap mempunyai talenta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Prestasi yang pernah ia raih adalah ia pernah mendapatkan beasiswa afirmasi dari pemerintah dan diterima di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Billy pun pernah diundang pemerintah Amerika Serikat untuk magang dan berbicara di hadapan State Department AS.
Studinya dilanjutkan di Australian National University dan Oxford University di Inggris dengan beasiswa. Lalu juga ada Aminuddin Ma'ruf. Ia adalah seorang laki-laki kelahiran Karawang, Jawa Barat, dan jebolan dari Universitas Negeri Jakarta, serta memperoleh gelar S2 di Universitas Trisakti. Dari yang kita bahas tadi, ada sekitar 7 orang, mungkin masih banyak yang belum kenal. Karena gue pun jujur nggak ada yang kenal ya. Paling yang gue kenal cuman Putri Hairul Tanjung, karena dia cukup aktif di media sosial. Dan juga yang sering didengar itu ya Andi Taufan Garuda Putra, yang kalian tahu kemarin menghadapi sebuah kasus yang tadi kalian dengarkan. Jadi kenapa gue ngebahas tentang ketujuh staf khusus milenial ini? Karena gue yang membicarakan mengenai sebenarnya apakah memang keberadaan dari staf khusus milenial ini menjadi sebuah urgensi. Apakah hanya sebuah embel-embel saja dikarenakan pemerintah ingin menarik suara milenial, maka menempatkan staf khusus milenial ini. Ditambah, jika kita melihat di berita, dikarenakan sebagai masyarakat awam, kita hanya melihat berita saja pastinya kan. Dari yang kita baca di berita, tidak ada kejelasan mengenai kinerja ataupun tugas pokok yang jelas mengenai fungsi dari staf khusus milenial tersebut. Tambah lagi juga dengan banyak kontroversi, mulai dari masalah yang tadi di awal, lalu juga sempat ada salah satu milenial yang mungkin merasa jiwanya masih muda ya, jadi hobinya nyinyir, dimana mengkomentari tentang kubu-kubuan, ya mungkin teman-teman bisa sambil melihat juga di Google. Dan intinya adalah, dengan adanya staf milenial ini, kita bisa melihat kembali apakah memang fungsinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik atau tidak. Salah satunya adalah kartu prakerja. Kartu prakerja itu adalah sebuah langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita melihat kembali, apakah dengan adanya keberadaan CEO dari Ruang Guru, di mana itu menjadi salah satu rekanan pemerintah juga, mohon maaf, ditambah lagi dengan pernyataan yang menyatakan bahwa saya masuk menjadi staf khusus milenial tidak diminta oleh pemerintah untuk mundur, maka saya tidak akan mundur. Dan saya merasa tidak ada urgensi bagi saya untuk mundur kecuali memang nantinya terlihat seperti conflict of interest, maka saya akan mundur. Gue jadi agak bingung, karena pada akhirnya kan kita sebagai manusia punya yang namanya etika. Kalau dia merasa dengan dia menjadi staf khusus milenial, which is menjadikan dia sebagai anggota pemerintahan juga, lalu dia punya perusahaan yang pastinya perusahaan itu mencari keuntungan, bekerja sama dengan pemerintah, apakah itu tidak menjadikannya sebuah conflict of interest? Itu adalah salah satu contoh-contoh yang mungkin terlihat yang diberitakan oleh media massa segala macam. Bagaimana dengan hal-hal yang mungkin tidak diberitakan atau mungkin tidak disorot oleh media? Dan kita pun nggak tahu. Yang akan gue tanyakan ke teman-teman adalah, apakah seorang staf khusus pemerintah, khususnya milenial, yang harusnya punya etika dalam bekerja, lalu juga dalam melakukan tugas segala macam hal, apakah layak untuk tetap memegang jabatannya di perusahaan? Kalau gue sih, gampangnya gini aja. Kalau misalnya bagi kalian yang mungkin menjadi staf khusus milenial ya, milenial di mana gue juga sebenarnya ini nggak pantas tuh ngomong seperti ini ya, karena kan gue cuma hanya makhluk manusia awam saja ya. Kalau misalnya kalian punya punya kesadaran, dan pasti kalian sadar bahwa menjadi seorang staf khusus, di mana staf khusus tuh punya kedudukan yang cukup tinggi, dan kalian masih berpikir tentang perusahaan kalian,
Apakah kalian yakin bisa bekerja dengan baik?